Air beria tanda tak dalam. Air bening seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Ustadz Firman Abdullah. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ustadz Ridwi Habibi. Yang saya hormati asatiz dan asatidah. Yang saya hormati teman-teman beserta para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah. Semoga kita kelak dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali bersama orang-orang beriman beserta para nabi dan rasul di dalam jannahnya. Dan semoga Allah melimpahkan kepada kita rahmat, kesehatan, dan juga rezeki yang berlimpah pada kita semua. Para hadirin semuanya, jadi santri jangan gemulai, jadi santri harus berani. Sebelum pidato saya dimulai, dengarkanlah pantunku ini. Si Akang beli baju army, si Dede bagian bayarnya. Kepada Master of Ceremony, terima kasih untuk waktunya. Para hadirin sekalian, berpisah dengan doi di waktu duha, membuat rindu tak terukur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan syukur. Ucapan syukur tentu hanya kita haturkan kepada Zat Pencipta alam semesta, Zat yang maha merajai dan juga Zat yang maha menguasai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya hingga kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Kemudian, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita tetap bersalawat kepada beliau, yang beliau telah membawa ajaran agama Islam hingga saat ini kita masih bisa merasakan kedamaian dan juga kesejukan di bawah naungan Islam ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Tercelanya Hawa Nafsu dan Syahwat dan Bagaimana Kita Melawannya. Para hadirin semuanya, ketahuilah bahwasannya hawa nafsu adalah ketertarikan jiwa terhadap sesuatu yang dicintai. Kecenderungan ini diciptakan di setiap diri manusia sebagai alat baginya untuk mempertahankan eksistensinya di dunia. Sehingga apabila manusia tidak tertarik pada makanan, dia tidak mau makan, betul? Tidak tertarik pada minuman, dia tidak mau minum, betul? Tidak tertarik pernikahan, dia tidak mau menikah, betul? Begitu juga segala hal yang dianggapnya berguna bagi dirinya. Hawa nafsu diciptakan untuk mengejar segala sesuatu yang dianggapnya berguna. Hawa nafsu sebagaimana amarah berguna untuk melawan segala sesuatu yang dianggapnya mengganggu. Oleh karena itu, hawa nafsu tidak bisa dicela secara mutlak. Yang dicela adalah nafsu yang berlebihan, yakni nafsu yang melebihi kebutuhannya dalam meraih maslahat dan juga mudarat. Akan tetapi kebanyakan hawa nafsu manusia itu lebih cenderung kepada sesuatu yang tidak puas ketika ia raih, sesuatu yang berguna baginya, sehingga hawa nafsu dan syahwat lebih sering disebut dalam konteks tercela. Mengikuti hawa nafsu itu tidak akan ada habisnya. Ibnu Abbas berkata di dalamnya dia berkata bahwasanya Allah menyebutkan kata hawa nafsu di dalam Al-Quran dengan konteks tercela. Para hadirin sekalian, hawa nafsu adalah musuh setia yang selalu mengintai kita di setiap langkah kehidupan kita. Hawa nafsu adalah sesuatu yang harus kita tundukkan. Karena apa? Karena sebab mengikuti hawa nafsu akan menjerumuskan seseorang ke dalam lubang kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi."
Sesungguhnya aku tidak melepaskan diriku dari kesalahan, karena nafsu itu cenderung pada kejahatan dan kemaksiatan, kecuali apa yang dirahmati oleh Tuhanku. Mengikuti hawa nafsu tidak akan ada habisnya. Kita sebagai manusia harusnya bisa yang namanya melawan hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 yang berbunyi, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tadakkarun." Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat seseorang yang menjadikan ilahahu hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka Allah biarkan dia sesat ala ilmin dengan sepengetahuannya. Wa khatama ala sam'ihi. Dan Allah kunci pendengarannya. Wa qalbihi. Dan Allah kunci juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah letakkan di penglihatannya itu penutup. Faman yahdi min ba'dillah. Maka siapa lagi yang memberinya hidayah kecuali Allah? Afala tadakkarun. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di dalam kitab Al-Kulliyat halaman 962, Imam Al-Kafawi menjelaskan arti dari hawa nafsu. Mailun nafsi ila ma tastalizuhu minasyahawati min ghairi da'iyati syar'i. Kecenderungan diri itu kepada kenikmatan syahwat adalah yang tidak dilegalkan oleh syariat. Menuruti hawa nafsu berarti kita menuruti kecenderungan diri kita dan tunduk terhadap syahwat yang membawa kita kepada maksiat. Menuruti hawa nafsu berarti kita mengikuti hal negatif dalam diri kita yang membinasakan diri kita sendiri dan juga masyarakat sekitar. Sifat menuruti hawa nafsu adalah sifat yang bisa mengiring manusia kepada sifat rakus terhadap harta, sifat bejat terhadap wanita, dan juga sifat angkuh dan ambisius terhadap tahta kekuasaan. Fitnah harta, tahta, wanita, dan juga itu adalah ujian terberat bagi orang-orang beriman dalam mengendalikan hawa nafsu. Para hadirin sekalian, dalam Islam, melawan hawa nafsu adalah suatu tindakan yang diperintahkan juga diwajibkan. Dengan melalui upaya kita melawan hawa nafsu, kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan yang negatif dalam diri kita, sehingga kita tidak terjerumus ke lubang kemaksiatan dan dosa. Dengan kita melawan dengan penuh keimanan dan juga ketulusan, kita mampu melakukan perjuangan tersebut. Oleh karena itu, ini adalah perjuangan yang berkelanjutan untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa nafsu adalah musuh yang dekat, lagi kuat. Hawa nafsu ini haus akan kepuasan duniawi dan cenderung mempengaruhi pikiran, tindakan, dan juga pengambilan keputusan kita. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 7 yang berbunyi, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Dan sesungguhnya hamba-hambaku yang bersyukur itu adalah baik. Hadapi rasa nafsu kita dengan rasa syukur dan kebijakan. Pahami bahwasannya kepuasan dalam jangka pendek yang ditawarkan oleh hawa nafsu tidak akan memberikan kebahagiaan dalam jangka panjang yang sejati. Kedua, kita harus mengetahui bahwasannya hawa nafsu. Yang kedua, kita harus meningkatkan kesadaran diri kita tentang tentang potensi dosa dan juga bahaya apabila kita terjebak dalam hawa nafsu tersebut. Yang ketiga, yakni kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mempererat hubungan dengannya. Yang keempat, kita harus menyetarkan diri kita, yaitu katakanlah ma'adallah, sesungguhnya aku takut sama Allah. Yang kelima, yang terakhir, kita harus terus berusaha dan tidak menyerah dalam melawan hawa nafsu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.